Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hermawan Sarjana Hukum selaku kuasa hukum dari 4 anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak IS, anak MZ, anak NS, dan anak AS yang terdakwa dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan almarhum AA TKP di kuburan Cina Palembang. Pertama-tama saya selaku kuasa hukum mewakili para anak yang berhadapan dengan hukum mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar daripada korban almarhum AA. Semoga almarhum AA diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesehatan dan kelapangan hati serta kekuatan. Dalam pengungkapan penanganan perkara kasus tersebut perlu saya sampaikan bahwa saat ini perkara tersebut sudah di persidangan di Pengadilan Anak Palembang yang hari ini pada tanggal 8 Oktober 2024 itu acara sidang tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Memang berlangsungnya persidangan tersebut sangat ketat harinya. Jadi setiap hari sidang sampai jam 9 malam sampai jam 11 malam. Terakhir kami sidang pemeriksaan saksi pada pukul 11 malam. Besok pada tanggal 9 itu pembelaan daripada anak yang berhadapan dengan hukum, dilanjutkan nanti putusan daripada majelis hakim. Dari berjalannya sidang tersebut, melalui pembuktian yang sangat panjang dengan waktu yang sangat singkat, kami seyakin-yakinnya berkesimpulan dan berpendapat bahwa 4 orang anak yang berhadapan dengan hukum tersebut benar-benar bukan pelaku dan mereka tidak bersalah. Apa yang menjadi dasar kami, pertimbangan kami berpendapat seperti itu didasarkan pada bukti-bukti yang terbukti di muka persidangan berdasarkan dakwaan jaksa dan berdasarkan berita acara pemeriksaan dari pihak penyidik. Dakwaan jaksa penuntut umum menguraikan terjadinya peristiwa tersebut itu diperkirakan dari pukul 13.50 para anak yang berhadapan dengan hukum itu menuju TKP 1. Pada pukul 14.00 terjadi dekapan sehingga menyebabkan kematian almarhum AA. Kemudian dilakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembuangan daripada mayat jenazah almarhum AA itu ke TKP selanjutnya. Dan kembali dilakukan pemerkosaan dan ditinggalkan di tempat pembuangan pada pukul 14.45. Jadi rangkaian waktu peristiwa menurut dakwa menurut jaksa terjadinya peristiwa tersebut dari pukul 13.50 sampai dengan 14.45. Dari BAP yang menjadi dasar dakwaan jaksa itu berdasarkan keterangan dari anak saksi A. Yang di BAP menerangkan bahwa anak saksi A mendapatkan cerita dari salah satu pelaku yaitu anak pelaku IS bahwa habis memperkosa. Itu di dalam BAP dinyatakan disampaikan oleh anak pelaku pada pukul 13.30. Jadi kalau pada pukul 13.30 anak pelaku sudah menyampaikan telah melakukan perkosaan, artinya bahwa almarhum AA pukul 13.30 sudah meninggal dunia. Di dalam dakwaan jaksa ternyata menguraikan bahwa kematian almarhum AA itu dari pukul 13.50 berjalan dari lokasi Kuda Lumping menuju krematorium sampai pukul 14.00. Pukul 14.00 baru dilakukan bekapan dari para pelaku sehingga menyebabkan almarhum korban itu tidak bernyawa. Jadi kematian almarhum AA itu pukul 14.00 menurut dakwaan jaksa. Di muka persidangan, dakwaan jaksa tersebut dibuktikan berdasarkan bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum itu sendiri, yaitu berdasarkan keterangan anak saksi N
Anak saksi N itulah yang menjadi saksi kunci dari dakwaan jaksa yang menyatakan bertemunya salah satu pelaku yaitu anak pelaku IS dengan korban almarhum AA dan anak saksi N. Anak saksi N itu di muka persidangan dan di BAP itu menyatakan pergi dari rumah menonton bersama teman-temannya yaitu salah satu saksi, anak saksi A perempuan dan beberapa orang yang lain itu pergi dari rumah pukul 2 lewat. Dan dinyatakan di muka sidang itu mereka sampai pukul 14.30. Pada saat itu menurut anak saksi N, tarian di Kuda Lumping adalah tarian dewasa wanita atau tarian ibu-ibu. Juga diperkuat dengan keterangan saksi dari anak saksi A perempuan yang menyatakan mereka sampai pada saat itu di lokasi Kuda Lumping pada saat tari dewasa wanita ibu-ibu. Dan kedua orang tersebut, anak saksi N dan anak saksi A, tidak menonton tarian anak-anak, tidak menonton tarian barong, dan tidak menonton sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ketua RT. Dari bukti tersebut, ternyata anak saksi N apabila itu benar, itu ternyata sampai di lokasi Kuda Lumping pukul 14.30. Dan kemudian melihat almarhum AA korban dengan anak pelaku ES. Artinya pada pukul di atas 14.30 anak korban almarhum AA itu masih hidup. Yang kemudian diketemukan meninggal dunia pada pukul 15.30 oleh warga. Jadi dalam rangkaian peristiwa, rangkaian bukti-bukti yang diajukan, rangkaian uraian-uraian di dakwaan, kami sangat-sangat tidak memahami dan sangat-sangat tidak mengerti. Kami sangat heran. Apa yang kami herankan? Apa yang kami tidak mengerti? Ternyata kalau didasarkan pada BAP, meskipun BAP yang saksi A, anak A tadi, itu sudah dicabut dan menerangkan di muka sidang bahwa tidak benar anak pelaku IS itu memberitahukan telah memperkosa. Akan tetapi kalau memang mau didasarkan tetap dengan BAP, berarti sudah terjadi kematian terhadap almarhum AA pada pukul 13.30. Di dakwaan didalilkan, diuraikan bahwa kematian almarhum AA pukul 14.00. Kemudian didasarkan juga kepada keterangan saksi daripada anak saksi N yang menerangkan 14.30 di atas 14.30 masih bertemu dengan korban sehingga diketemukan pada pukul 15.30 almarhum AA korban meninggal. Artinya dari seluruh rangkaian tersebut almarhum korban itu 3 kali mengalami kematian, yaitu 13.30, pukul 14.00 dan pukul di atas 14.30. Jadi dari uraian dakwaan tersebut sudah pasti, sudah artinya tidak lagi menjadi pertanyaan bagi kami bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena kenapa? Karena uraiannya sendiri ternyata bertentangan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan. Apalagi kami juga mendalilkan dan menyampaikan bukti-bukti. Apa yang bukti-bukti kami sampaikan? Pertama bahwa selama 4 anak pelaku itu menonton, kalau didalilkan pada pukul 2 sampai pukul 14.45, itu lebih kurang pada saat itu Kuda Lumping, tarian anak-anak dan tarian barong. Kami sudah mengajukan 2 orang anak saksi yang menerangkan pada jam-jam tersebut, anak pelaku tersebut bertemu dengan mereka. Bahkan sempat diberikan minum es oleh saksi tersebut. Kemudian, kami juga menghadirkan saksi dewasa yang merupakan pemain dalam acara Kuda Lumping tersebut yang menguraikan sehingga waktu secara jelas dan tepat itu bisa digambarkan. Karena dalam proses penyidikan dan dalam proses penuntutan di kejaksaan dalam menyusun dakwaan tidak ada kejelasan waktu. Kenapa kami ngomong tidak ada kejelasan waktu? Karena seluruh saksi, seluruh anak pelaku dan korban dinyatakan ada dalam lokasi Kuda Lumping. Jadi untuk mengetahui waktu, tentunya kita harus mengetahui susunan acara di Kuda Lumping tersebut. Kami mendapatkan bukti foto, print out foto pada pukul 13.38 Kuda Lumping itu persiapan untuk memulai pertunjukan.
Di atas 13.38 itu dimulailah tarian anak. Setelah tarian anak itu dimulai dengan tarian barong. Setelah tarian barong dimulai dengan sambutan dari pemimpin kuda kepang. Setelah sambutan pemimpin kuda kepang dilanjutkan dengan sambutan ketua RT. Sambutan ketua RT kami juga ada bukti yang sudah kami sampaikan, foto, berupa foto dan jam pada saat ketua RT tersebut menyampaikan sambutan, yaitu pukul 14.44. Itu dibenarkan oleh saksi yang kami hadirkan, yaitu selaku pemain di dalam pertunjukan kuda lumping tersebut. Saksi menerangkan benar, pada pukul 14.44 ketua RT masih memberikan sambutan. Setelah ketua RT memberikan sambutan pada pukul 14.44, baru dilaksanakan tarian dewasa ibu-ibu, kemudian dilanjutkan tarian dewasa laki-laki, dan para peserta laki-laki ada yang kemasukan. Baru ditutup acara tersebut. Dari uraian rangkaian yang kami sampaikan, anak saksi N dan anak saksi A yang perempuan yang bersama anak saksi N yang hadir ke kuda lumping itu menyatakan mereka pergi dari rumah sekitaran pukul 2 dan sampai di kuda lumping pada acara tarian dewasa wanita. Artinya mereka hadir di acara kuda lumping tersebut di atas pukul 14.44. Karena mereka tidak melihat jam, tidak melihat waktu secara pasti. Jadi yang memastikan kehadiran para saksi, para pelaku, korban di dalam acara tersebut adalah susunan acaranya. Itu yang menjadi dasar. Sehingga kepastian waktu bisa kita buktikan. Kalau anak N saksi dan anak A selaku saksi perempuan yang juga bersama-sama anak N ke kuda lumping tersebut, itu menyatakan pada waktu itu mereka hadir pada saat tarian dewasa wanita, dan mereka juga menyatakan tidak menonton tarian anak-anak, tidak menonton tarian barong. Jadi sudah dipastikan. Artinya mereka hadir pada di atas pukul 14.44. Dan menurut anak N pada saat itu dia melihat almarhum A. Artinya di atas pukul 14.44 anak almarhum AA korban itu masih hidup kalau keterangan dari anak saksi N itu benar. Itu yang fakta terbukti di muka persidangan. Memang persidangan anak ini kami rasakan sangat berat, baik bagi kami yang artinya mengikuti saja berat karena persidangannya tiap hari. Itu kemarin pada hari Jumat itu selesai di pukul 8 sampai 9 malam. Hari Senin kemarin selesai di pukul 11 malam. Dan pemeriksaan saksi mahkota yaitu para anak pelaku dan terdakwa, para anak pelaku itu sendiri dilakukan pada akhir. Artinya pada jam-jam malam. Dan memang banyak drama yang terjadi dalam pemeriksaan tersebut. Tetapi dari cross check akhir majelis hakim, keempat anak tersebut menyatakan bukan pelaku daripada pembunuhan. Jadi kami sangat-sangat yakin bahwa mereka bukan pelaku dan dakwaan jaksa tersebut menurut pendapat kami tidak terbukti. Itu menjadi dasar kami. Kepada masyarakat, ini pendapat hukum kami. Kami menyerahkan semua ini kepada majelis hakim agar hati-hati dalam membuat keputusan. Pertimbangkan seluruh fakta bukti yang ada. Bila perlu, jangan terburu-buru menerbitkan putusan. Pelajari dengan arif dan bijaksana. Teliti semua bukti. Sehingga hak-hak baik korban maupun yang terdakwa pelaku, ini baru terdakwa pelaku, itu bisa dipenuhi. Korban, keluarga harus mendapatkan kepastian siapa pelaku daripada pembunuhan tersebut dan pemerkosaan itu. Dan hukum seberat-beratnya pelaku yang memang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kami sangat mendukung. Tetapi bagi kami juga jangan menghukum anak-anak yang tidak bersalah. Itu harapan kami kepada seluruh masyarakat. Mohon apa yang kami sampaikan silakan di cross check. Dipertanyakan apakah memang seperti itu, karena kewajiban moral saya sebagai kuasa hukum, saya harus sampaikan ke masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat secara umum sudah mengikuti dan mengetahui permasalahan ini. Bagaimana
para anak-anak tersebut sudah dipastikan sebagai anak pelaku. Padahal dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, anak-anak tersebut kami rasakan mereka sangat tertekan. Kepada lembaga-lembaga yang terkait di dalam memperhatikan hak-hak anak, mohon jangan dulu respek yang negatif terhadap mereka. Perhatikan mereka, apa benar mereka pelakunya. Dan bicarakan dengan kami. Ini alasan-alasan kami, kenapa kami tetap membela dan memperjuangkan hak anak-anak tersebut. Karena menurut mereka, mereka bukan pelaku. Dan menurut fakta yang sudah kami pelajari, yang sudah kami buktikan, mereka juga bukan pelaku. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurang kepada seluruh masyarakat kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.